Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan ngebahas episode terakhir, episode ke-10, final episode dari series Monarch Legacy of a Monster Godzilla. Wah, gila ya, akhirnya selesai juga ya series Godzilla ini ya teman-teman. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke guys, kita langsung aja ya nge-breakdown dan nge-review series Monarch Legacy of a Monsters episode ke-10, final episode tamat season pertama. Here we go. Oke, episode ke-10 ini dibuka dengan pertemuan Kate Randa dengan Keiko Randa ya. Setelah Kate terjatuh dan masuk ke dimensi Godzilla Hollow Earth itu ya teman-teman. Di sini Kate terkejut ya bahwa Keiko Randa masih hidup. Dan Keiko pun terkejut juga melihat kedatangan Kate. Keiko juga bertanya ya, apakah si Kate ini bersama dengan Bill Randa ataupun Lee Shaw? Karena si Keiko ini nggak tahu bahwa dia sudah tinggal di sana itu sudah puluhan tahun lebih ya. Dan terlihat di sini Keiko tidak menua sama sekali ya. Waktu berjalan berbeda di Hollow Earth. Kate dan Keiko pun mencari Mei dan yang lainnya ya teman-teman. Kembali ke Tokyo, Kentaro dan ayahnya Hiroshi di sini akhirnya pun bertemu ya teman-teman. Hiroshi pun berkata bahwa dirinya lah yang memancing para Titan ataupun Godzilla untuk muncul ke permukaan untuk membuka retakan ya. Retakan menuju ke dunia mereka Hollow Earth itu. Jadi semuanya ini adalah misinya si ayahnya Kentaro serta Kate ini ya teman-teman. Ketika celah atau retakan sudah terbuka, maka mereka bisa masuk menuju ke dunia mereka, dunia Hollow Earth itu. Di sini Hiroshi juga mengajak Kentaro untuk ikut bersama dengannya, mengetahui bagaimana rahasia untuk hidup berdampingan dengan para Titan atau monster ini, terkhusus Godzilla itu ya guys. Walaupun Kentaro di sini masih sangat kecewa dengan ayahnya karena menurut mereka Kate kan sudah mati ya, dikarenakan oleh ambisi ayahnya ini. Kate Randa dan Keiko Randa melanjutkan perjalanan mencari sinyal. Dikata si Keiko ini mengirimkan sinyal, namun ternyata Kate bukanlah regu penyelamat di tahun 1959. Akhirnya mereka mengetahui ya semua yang terjadi. Keiko pun bertemu dengan Mei dan Lee Shaw. Dan menurut penjelasan Lee Shaw, dia pertama kali turun ke Hollow Earth juga itu pada tahun 69 dan 33 tahun yang lalu ya. Dan Keiko merasa tidak percaya karena ia berada di Hollow Earth ini selama 57 hari. Dan ternyata dia sudah lebih ya dari 30 tahun meninggalkan dunia atas atau dunia bumi itu ya teman-teman. Membuatnya sangat sedih karena harus melihat Billy Randa atau orang yang ia cintai sudah mati duluan. Ia pun sangat sedih juga ya melihat penampakan si Lee Shaw ini sudah menjadi tua. Akhirnya Keiko pun di sini menangis ya melihat Kate Randa adalah cucunya sendiri ya teman-teman. Memang Hollow Earth itu waktu bekerja di sini akibat lengkungan suatu ruang dan juga distorsi gravitasi membuat waktu berjalan berbeda di antara Hollow Earth dan dunia atas ya teman-teman. Walau masih sama-sama di planet bumi. Lee Shaw, Mei, Kate dan Keiko Randa akhirnya membuat sebuah rencana ya untuk bisa kabur dan pergi ke dunia atas meninggalkan Hollow Earth ini menggunakan mesin bekas Monarch kemarin itu ya yang terdampar di Hollow Earth ya. Bola besi pemicu atau pemanggil Titan ini dengan melakukan conversion ulang sudah pasti bisa ya mesin ini akan berfungsi. Keiko pun membantu. Kembali ke tempat Kentaro dan ayahnya Hiroshi. Akhirnya Hiroshi pergi lagi dari Tokyo ya menuju San Francisco ya. Ia juga menceraikan istrinya itu dan meninggalkan Kentaro. Kentaro pun merasa sangat-sangat sedih ya guys ya. Namun akhirnya ia didatangi oleh tim dari pihak Monarch untuk mengajak dan meng-hire Kentaro lagi, membantunya menemukan teman-temannya termasuk Kate, Mei, dan Lee Shaw di Hollow Earth yang disinyalir mereka itu masih hidup ya. Jadi tim dari Monarch ini masih percaya bahwa mereka bertiga masih hidup. Di Hollow Earth, Kate, Mei, Lee Shaw, dan Keiko Randa itu sedang membawa bola besi yang berat itu ya. Karena kelelahan mereka berhenti istirahat terlebih dahulu. Di sini Lee Shaw dan Keiko akhirnya berbincang-bincang gitu ya teman-teman. Bagaimana banyak gap year tahun yang mereka lewatkan itu ya. Bahkan sampai kematian Bill Randa pun mereka tidak mengetahuinya. Dan di sini dibahas nih tentang event dari Skull Island, di mana memang Bill Randa mati di Skull Island ya, dimakan oleh Skullcrawler di film Skull Island itu
gitu ya teman-teman. Wah, kasihan banget ya si Bill Randa ini ya. Sudah berjuang mati-matian di Monarch, tapi akhirnya ia mati dimakan oleh Skullcrawler ya. Lee Shaw menceritakan kepada Keiko bahwa zaman sudah maju dan modern. Ada gawai, smartphone, Android, TV dan sebagainya ya teman-teman. Namun Lee Shaw berkata, untuk konfliknya masih sama, untuk perangnya masih sama, untuk orang-orangnya pun masih sama. Kembali ke Hiroshi Randa, dia menonton kembali ya video dari Bill Randa ayahnya yang ditinggalkan ketika mati di Skull Island. Kentaro dan tim menemui Hiroshi ya, dan berkata bahwa dari retakan tersebut muncul radiasi sinar gamma dan lebih ke sinyal permintaan pertolongan gitu ya. Dan Hiroshi pun menolak untuk mempercayai bahwa orang yang sudah masuk ke retakan atau Hollow Earth itu pasti mati ya. Tapi mereka masih bisa memiliki kemungkinan gitu ya. Mereka masih percaya bahwa Kate dan yang lainnya itu masih hidup di sana. Sehingga Hiroshi pun menuruti rencana Kentaro dan tim untuk menyelamatkan mereka semua dari retakan sinar gamma menuju Hollow Earth tersebut. Kembali ke Kate, Mei, Lee Shaw dan Keiko, mereka kembali membawa ya bola besi mesin yang berat tersebut menuju ke tempat pertama kali pesawatnya Lee Shaw ini jatuh ya ke Hollow Earth ya, 53 tahun yang lalu. Jadi mereka hendak masuk ke dalam pot penyelamatan tabung berbentuk bola gitu ya, dengan menambahkan power atau energi dari mesin yang dimiliki oleh si Keiko. Setelah sampai di tempat itu, Lee Shaw pun terkesima ya, setelah 53 tahun ternyata pesawatnya masih berfungsi, energinya pun masih ada. Mereka segera melancarkan rencananya memodifikasi mesin bola besi Keiko itu untuk mempoweri tenaga dari kapsul kapal terbangnya si Lee Shaw itunya. Awalnya Keiko tidak mau ikut mereka ke dunia atas ya. Namun Kate meyakinkan Keiko bahwa Kate harus melindungi semua anggota keluarganya, dan Keiko tentunya bisa membantu orang-orang di dunia atas sana gitu ya teman-teman. Akhirnya mereka berempat masuk ke dalam pot penyelamatan tersebut dan siap lepas landas meninggalkan Hollow Earth. Udah mau siap-siap, tapi ada permasalahan nih. Titan monster kelelawar itu menyerang pot mereka ya teman-teman ya. Mereka harus cepat lepas landas nih, kalau enggak akan gagal dan mesin pun akan hancur ya, diserang oleh monster Titan yang jahat ini. Kalau berdasarkan Godzilla fandom, nama monster kelelawar ini Iron Dragon ya. Kabel power daya pun terlepas ya. Lee Shaw harus turun dari kapal untuk mengaktifkan kembali energi tersebut. Hampir diserang oleh Iron Dragon, tiba-tiba dari retakan tersebut muncul ya Godzilla yang memasuki Hollow Earth ini dan menyerang Iron Dragon ini ya teman-teman. Terjadi pertarungan kaiju atau monster di sini. Pertarungan antara Godzilla dan Iron Dragon ini keren dan seru banget ya teman-teman. Namun yang namanya Godzilla King of the Monster mudah banget untuk membunuh si Iron Dragon ini ya, mematahkan tangan dan sayapnya dan membunuh Iron Dragon. Keiko, Kate dan juga Mei berhasil keluar dari Hollow Earth ya. Namun Lee Shaw tidak bisa karena ia tidak sempat masuk ke dalam pesawat. Akhirnya mereka sampai di dunia atas ya. Kentaro pun menyambut mereka dengan Hiroshi juga ya. Terjadi reunian keluarga di sini yang sensitif banget gitu ya guys. Dan ternyata perjalanan mereka ini memerlukan waktu 2 tahun, sehingga Kate dan Mei kehilangan 2 tahun dari waktu mereka di dunia atas ya guys. Sedangkan Keiko ya lebih dari 30 tahun ya guys. Brenda dari Apex itu ada di sini ya. Brenda dari Apex ini sangat berpengaruh ya di Monsterverse Legendary Picture ini ya teman-teman, karena Mechagodzilla juga bekerja sama nih dalam pembuatannya oleh Monarch dan Apex ini juga. Dan akhirnya episode ke-10, final episode season pertama Monarch Legacy of a Monster ini pun berakhir ya teman-teman. Jadi memang ya series Monarch ini adalah pelengkap nih ya untuk Legendary Pictures Monsterverse ya teman-teman. Berarti timelinenya sekarang Kate, Keiko, Mei, Kentaro dan Hiroshi di akhir ending itu sudah berada di tahun 2017 karena sudah lewat 2 tahun. 2017 itu timelinenya sebelum kejadian Godzilla versus Ghidorah King of a Monster serta Godzilla versus Kong ya teman-teman. Jadi ini kayak timelinenya masih di 2017. Ternyata Brenda, perpanjangan tangan dari perusahaan Apex, sudah mulai berurusan dengan Monarch dan sudah bekerja sama dengan Monarch ya. Dan kayaknya nanti akan diperlihatkan bagaimana Apex ini membangun kandang artificial intelligence untuk menjinakkan si Kong itu ya, seperti di film Godzilla King of a Monster. Barulah nanti berlanjut ke film Godzilla versus Kong, di mana di sana diperkenalkan juga Mechagodzilla ya guys ya. Wah gila sih ya. Dan katanya juga nanti di Monsterverse Legendary Picture itu akan berfokus ke anak-anak Randa ini ya. Jadi kan per film itu kan fokus karakter utamanya itu kayak random ya teman-teman, entah siapa gitu ya. Nah si Monsterverse Legendary ini akan merapi
merampikan nih karakter-karakter utamanya. Nah, nanti di film layar lebar bioskop kemungkinan kita akan melihat keluarga Randa ini lagi yang menjadi orang-orang utama di semestanya Godzilla Monster ini ya guys ya. Aku suka banget sih. Wah, pokoknya seru sih ya. Kalau dikasih rating, Monarch Legacy of a Monster ini bisa dapat rate 8 out of 10 ya guys. Karena ini sifatnya serius dan juga pengantar perajut penghubung ke film-film Monsterverse, jadi ini oke banget. Oke guys, itu dia ya breakdown dan review dari aku untuk series final episode ke-10 Monarch Legacy of a Monster. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.